Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Daru Vlog dalam channel YouTube Petilasan. Hari ini saya sedang berada di sebuah dusun yang terletak paling ujung selatan Kabupaten Kediri. Ya, pedukuhan itu adalah Dusun Tambak, Desa Ngate, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Yang mana desa tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Di dusun ini pula terdapat komplek makam aulia yang memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Kabupaten Kediri dan perkembangan sebuah majelis zikir yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Majelis Zikrul Qofilin yang digagas oleh seorang kiai yang bernama Kiai Haji Hamim Jazuli atau yang akrab disapa Gusmi. Masih di tempat yang sama dan satu lokasi dengan Gusmi dimakamkan pula Kiai Ahmad Siddiq yang juga maestro dari berdirinya majelis semaan Quran tersebut. Namun sebelum kita mengupas lebih jauh di sini, saya akan memaparkan yang saya rangkum dari berbagai sumber tentang makam aulia Tambak Ngati tersebut. Sejarah ditemukan makam. Pada saat Perang Diponegoro berakhir, karena tipu daya Belanda sekitar tahun 1825, semua pasukan perang Diponegoro melarikan diri ke sebelah timur lereng Gunung Wilis dan membuka atau membabat hutan di daerah itu dengan menugaskan Kiai Imam As'ari atau Seno Atmojo. Saat akan membuka hutan, Kiai Imam As'ari atau Ki Seno Atmojo melakukan riadoh atau tapa berata sampai akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dan menemukan 3 makam yang menjadi cikal bakal terbentuknya kompleks makam Aulia Kediri. 3 makam tersebut adalah makam dari Syekh Maulana Abdul Qadir Al-Khairi, 2. Syekh Maulana Abdullah Soleh, dan Syekh Maulana Muhammad Hirman atau Aruman. Letak makam tersebut berada di sebelah utara dari makam keluarga Gusmi. Kiai Imam As'ari atau bernama lengkap Kiai Bashirun Seno Atmojo, beliau adalah salah satu dari panglima perang Diponegoro yang melarikan diri di kawasan Gunung Wilis demi menghindari kejaran tentara Belanda sekaligus membangun kekuatan baru di wilayah Kediri. Dan di tempat baru ini beliau menyamarkan namanya menjadi Kiai As'ari, yang mana makam beliau terletak di sebelah barat dan agak ke tengah dan berada di tepi sungai yang agak curam kemiringannya. Saat pelarian itu, beliau membawa keluarga termasuk putra dan putrinya. Putra beliau bernama Maksum, yang mana saat dewasa beliau dikenal dengan sebutan Kiai Imam Nawawi, dan makam beliau terletak di belakang Masjid Lama. Keturunan Kiai Imam Nawawi diantaranya adalah Kiai Imam Samuri atau Kiai Imam Samuri menjadi dukun, dan Kiai Imam Mimbar. Kiai Imam Mimbar menjadi pimpinan seni jarana di desa Tambak Ngati. Keduanya dimakamkan di komplek makam keluarga di sebelah barat Masjid Lama Tambak. Kiai Imam Samuri memiliki anak-anak yang menempati tempat tinggal di sebelah utara Masjid Lama Tambak Ngati dan mengelola lembaga pendidikan yang ada di sekitar komplek tersebut. Kiai Imam Mimbar memiliki 2 orang istri dan memiliki 4 orang serta 5 orang putri keturunan Kiai Imam Mimbar yang berdomisili di Dusun Tambak Ngati Kediri dan menempati lahan rumah Kiai Imam Mimbar yang dulu adalah almarhum Bapak Wiyoso dan anak turunnya hingga sekarang. Kiai Hamim Tohari Jasuli atau yang dikenal dengan nama Gusmi juga mengakui dan masih melihatnya sendiri pada zaman itu bahwa kedua kiai tersebut, yaitu Kiai Imam Samuri dan Kiai Imam Mimbar, keduanya adalah keturunan Pangeran Diponegoro yang berada di Dusun Tambak Ngati Kediri. Pengakuan Gusmi ini terungkap dari kumpulan dawuh-dawuh Gusmi. Teks lengkap pada dawuh nomor 25 seperti berikut. Makam ini yang menemukan keturunan Pangeran Diponegoro. Dulu desa ini pernah dibuat istirahat oleh Pangeran Diponegoro. Di desa ini tidak ada sholat dan tidak ada apapun. Keturunan Diponegoro ini ada 2, yang satu menjadi dukun sunat tetapi kalau berdandan nyentrik, sedangkan adiknya jadi pimpinan seni jaranan. Di antara alasan mengapa Gusmi membeli tanah di sekitar Dusun Tambak Ngati yang ada dijadikannya makam aulia seperti sekarang ini. Dan beliau juga waktu masih sugengnya berwasiat agar dimakamkan di makam aulia ini. Padahal Gusmi juga mempunyai komplek makam keluarga yang berada di komplek Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Adalah karena adanya 3 makam tua, yaitu makam 3 orang waliullah tersebut. Di atas 3 makam tersebut adalah makam dari Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi, Syekh Maulana Abdullah Soleh, serta Syekh Maulana Muhammad Hirman. Hal ini terungkap dalam dawuh-dawuh Gusmi berikut ini. Di bukit ini terdapat 3 tiang tokoh, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Khairi, seorang wali yang penuh kasih, Syekh Abdul Soleh Al-Saliki, seorang wali yang terus menjaga wudhunya demi menempuh jalan berkah. 3. Syekh Muhammad Hirman, ia adalah wali penutup, orang-orang terbaik berbaur dengannya.
Wahai Tuhanku, berilah manfaat dan berkah mereka. Kumpulkan aku bersama mereka. Ditambah itu, kalau bisa bersabar akan terasa seperti lautan. Dan kalau bisa memanfaatkan akan banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkannya, ia akan bisa menenggelamkan. Demikian tadi sekelumit kisah tentang perjalanan saya menyusuri dan menapaki tilas kisah perjuangan yang sangat panjang. Semoga kita semua mendapatkan barokah dengan mencintai Rasulullah dan para walinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih.